PT HM Sampurna Tbk melalui program Sampurna Retail Community atau SRC yang dijalankan oleh anak perusahaannya terus memoles ekosistem toko kelontong mitranya untuk mendorong digitalisasi, peningkatan omset, dan pemberdayaan ekonomi rakyat di seluruh penjuru tanah air. Toko kelontong SRC saat ini terus memperluas bisnisnya dengan menjual produk digital dan layanan pembayaran. PT HM Sampurna Tbk melalui anak usahanya PT SRC Indonesia 9 terus memacu peningkatan toko kelontong para mitranya dalam program Sampurna Retail Community. Dalam laporan terbaru, Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi menyebut bahwa rata-rata omzet toko kelontong yang tergabung dalam RSC meningkat hingga 42% sejak menjadi mitra SRC. Selain itu, sekitar 92% toko telah terdigitalisasi, menunjukkan dampak nyata program ini dalam mentransformasi usaha tradisional menjadi lebih adaptif terhadap era digital. Sejak digulirkan pada tahun 2008, jaringan Sampurna Retail Community telah berkembang pesat dengan lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung di seluruh Indonesia. SRC juga bekerja sama dengan ribuan grosir dan paguyuban toko lokal, memperkuat keterhubungan dan volume perdagangan di tingkat komunitas. Program SRC tak hanya soal bisnis rutinitas toko kelontong, program ini juga terintegrasi dengan upaya kolaborasi multisektor termasuk pelatihan digital, akses ke layanan finansial, dan transformasi digital keuangan. Sehingga pengusaha UMKM lebih siap bersaing di pasar modern sesuai dengan intervensi strategis pemerintah dan pelaku industri retail. Keberadaan ekosistem SRC juga dipandang memberi dampak ekonomi luas di tingkat lokal, termasuk membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk lokal, meningkatkan daya saing usaha mikro, serta menciptakan lapangan kerja di komunitas sekitar toko kelontong. Program ini menegaskan peran HMSP bukan hanya sebagai produsen tembakau, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, program Sampurna Retail Community yang terus dimoles dan diperkuat oleh PT HM Sampurna Tbk telah tumbuh menjadi ekosistem retail tradisional yang mampu mengangkat omzet, memperluas jaringan digital, dan memberdayakan UMKM lokal. Langkah ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan bisnis mikro dapat menciptakan dampak sosial ekonomi nyata di masyarakat luas. Berbagi sumber IDX Channel. PT Trimitra Transpersada Tbk atau perusahaan yang dikenal lewat merek Bilog terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin, di mana perseroan mengambil langkah dengan menambah fasilitas pergudangan berpendingin sebagai bagian dari strategi ekspansi bisnis logistik secara nasional. PT Trimitra Transpersada Tbk terus memperluas ekosistem layanan cold chain atau rantai dingin. Hingga akhir tahun 2025, Bilog telah mengoperasikan sekitar 15 fasilitas cold storage sebagai bagian dari jaringan rantai dingin untuk mendukung kebutuhan penyimpanan berpendingin di berbagai wilayah, termasuk fasilitas terbaru di Bandung yang telah resmi beroperasi sejak Oktober lalu. Perluasan ini menjadi dasar penting untuk layanan suhu terkontrol yang semakin dibutuhkan pasar. Sebelumnya, langkah ekspansi ini didukung oleh hasil IPO Bilog pada Juli 2025. Di mana perseroan menghimpun dana sekitar 140,8 miliar rupiah yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan gudang berpendingin di beberapa kota, seperti Tangerang, Pontianak, dan Makassar, serta penambahan armada logistik berpendingin bagian dari strategi memperkuat jaringan distribusi dan layanan end-to-end. Ekspansi fasilitas cold storage Bilog menunjukkan fokus strategis perusahaan menjawab permintaan pasar akan logistik berpendingin yang terus meningkat, terutama dari sektor makanan, farmasi, hingga baterai yang menuntut kontrol suhu ketat sepanjang rantai pasok. Dengan memperkuat cold storage dan integrasi armada, layanan Bilog semakin siap memberikan solusi logistik komprehensif di seluruh Indonesia. Sebagai perusahaan logistik terintegrasi yang kini bertransformasi bergerak dari layanan 2PL menjadi 3PL dengan dukungan infrastruktur pergudangan dan teknologi, Bilog memperkuat posisinya untuk menjawab kebutuhan pelanggan besar. Optimisme ekspansi cold chain ini sekaligus memperluas kapasitas layanan, memperkuat jaringan nasional, serta mendukung pertumbuhan pendapatan perusahaan dalam jangka menengah ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menargetkan kesepakatan tarif impor dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
rampung pada pertengahan Februari 2026. Target tersebut mundur dari yang sebelumnya direncanakan pada akhir Januari tahun 2026. Prasetyo mengatakan target baru kesepakatan tarif Trump tersebut merupakan perkembangan terbaru soal negosiasi tarif dari Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Prasetyo mengungkapkan penyebab mundurnya waktu kesepakatan antara Indonesia dengan Amerika Serikat karena mencari titik temu dari negosiasi yang sudah dilakukan. Prasetyo memastikan tidak ada masalah lain yang menyebabkan tenggat waktu ini mundur. Dirinya menyebut secara substansi Indonesia telah mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Mungkin pertengahan Februari kemarin update terakhir dari Pak Menko Ekonomi mungkin di minggu kedua bulan Februari. Delegasi akan ke sana, Pak. Delegasi akan ke sana, Mas. Belum ada pesan. Hah? Yang jadi penyebab mundur apa? Ya tentunya kan masih ada beberapa yang kita cari titik temunya, terutama untuk sebagaimana yang sudah pernah juga kami sampaikan, kita terus berusaha untuk. Pemirsa, isu pergantian atau reshuffle di tubuh Kabinet Merah Putih kembali mengemuka di ruang publik. Kepala Kantor Staf Presiden menegaskan keputusan terkait reshuffle sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut Kepala Kantor Staf Presiden, pergeseran atau pengisian jabatan merupakan hal yang logis dalam tata kelola pemerintahan, termasuk mengisi kekosongan di posisi Wakil Menteri Keuangan usai Thomas Djiwandono menjabat sebagai Deputi Bank Indonesia. Kodari menegaskan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden berdasarkan capaian kinerja kabinetnya. Presiden Prabowo Subianto memiliki kriteria utama untuk capaian kinerja dan pencapaian target program. Kodari menyebut secara rutin Presiden memantau perkembangan program-program prioritas melalui rapat terbatas dan laporan harian. Hal ini terlihat dari cara Presiden menyampaikan update program dalam setiap pidato publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa merombak 22 pejabat eselon di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Purbaya pun mengancam akan melakukan rotasi ulang jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya. Menteri Keuangan merombak jajaran pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Langkah ini diambil sebagai bagian dari pembenahan institusi sekaligus upaya mengoptimalkan penerimaan negara seiring tantangan defisit fiskal 2026 yang mendekati ambang batas 3% dari produk domestik bruto. Perombakan tersebut mencakup 22 posisi strategis di Bea Cukai, mulai dari Sekretaris Direktorat Jenderal, jajaran direktur di kantor pusat, hingga kepala kantor wilayah di berbagai daerah. Rotasi dilakukan pada titik-titik yang dinilai krusial, termasuk pelabuhan besar dan unit inti di pusat, guna mendorong kinerja yang lebih efektif dan transparan. Purbaya pun mengancam akan kembali merombak Bea Cukai jika masih ada pejabat yang bermain dengan kewenangannya. Bahwa depan kita nggak boleh main-main lagi. Anda di posisi yang baru akan dimonitor dengan ketat, dan kalau ada hal yang mengecewakan, yang main-main lagi, saya akan atur ulang lagi. Jadi kalau saya ngomong sekali, jangan dianggap saya lupa, saya akan ingat terus. Kalau saya misalnya bilang bahwa diproses dong, sampai pemainnya. Kalau diam-diam terus ya saya tahu, berarti sebagian nggak suka, atau sebagian malah terlibat. Purbaya juga memastikan tuntutan kinerja tinggi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta seluruh jajaran bekerja lebih keras untuk memaksimalkan pengumpulan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai, serta memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang merugikan negara. Jakarta, Raharjo Patmo untuk IDX Channel. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan perkembangan program sekolah rakyat. Saat ini sekolah rakyat rintisan telah beroperasi di 166 titik yang tersebar di 34 provinsi. Gus Ipul mengatakan operasional sekolah rakyat mencakup 3 jenjang pendidikan, yakni SD, SMP, dan SMA. Operasional sekolah-sekolah tersebut dilakukan secara bertahap mulai dari bulan Juli 2025.
Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat yang saat ini sudah beroperasi ini ada yang sudah dibangun di lahan permanen, ada pula yang masih menumpang di lahan milik instansi lain. Ada yang beroperasi sejak bulan Juli, 63 titik, kemudian 37 titik operasi bulan Agustus, dan yang terakhir 66 titik beroperasi pada akhir September dan awal Oktober. Nah, kemarin sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden. Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Abidin Fikri, meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf percepat pembangunan sekolah rakyat. Sebab banyak sekolah rakyat di berbagai sentra dan balai Kemensos yang kelebihan kapasitas sehingga terancam tidak bisa menerima siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Abidin menjelaskan skema kenaikan kelas pada Juli 2026 akan menimbulkan masalah serius. Siswa yang saat ini duduk di kelas 1 SMP atau SMA akan naik ke kelas 2, namun ruang kelas untuk siswa baru tidak tersedia lantaran seluruh fasilitas gedung sudah terisi penuh. Abidin mendorong adanya koordinasi cepat antara Kementerian Sosial dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat pembangunan fisik sekolah di tingkat kabupaten. Menurutnya, pemetaan antara sekolah yang dikelola mandiri oleh sentra Kemensos dengan sekolah hasil kerjasama pihak luar harus dilakukan secara detail. Yang kami kunjungi di sekolah rakyat, khususnya di sentra-sentra, itu sudah over capacity. Artinya tidak memungkinkan lagi pada tahun ajar baru dia menerima murid. Tahun ajaran kan bulan Juli. Jadi kalau katakanlah yang di sentra itu kelas 1 SMA, dia akan naik menjadi kelas 2. Begitu juga yang SMP akan naik kelas 2 SMP. Nah, kalau katakanlah dia di sentra-sentra itu tidak bisa menampung, berarti tidak